terjadi hal-hal yang seperti itu juga? Kebetulan aku waktu itu ngekosnya di lantai 2. Oke. Di bawah lantai, di lantai 1 itu yang mau naik ke lantai 2 itu ada sumur. Oke, lanjut. Ini menarik ini. Kalau sudah ada sumur pasti menarik ini. Sisi. Hmm. Kan ndek kawan. Ditunggu. Kawan aku tas gano. Waduh. Anjir, ono nak keisi. Apa? Oh, enggak. Nang dalan marmer. Antara wong iki gak apa-apa ta, gak bener kayaknya. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke kos yang kedua. Kos kedua ini ya awal masuk biasa aja. Tapi disambut karena aku suka nyanyi nih. Iya, ya. Ada yang ngikutin. Maksudnya Ada yang ngikutin nyanyi, tapi nggak Oke. pakai lirik, cuma senandung saja. Sok, diem. Kok kayaknya ada yang nyanyi ya? Padahal di lantai anak kecil di lantai 2 itu penghuninya itu cuma ada 3 kamar, dan posisi waktu aku mau masuk kamar itu lagi kuliah nih, 2 kamar di atas. siang atau malam, Mas? Siang. Siang. Oke. Terus Nah. lanjut. Kata penghuni kos lain sih, aman kok mas, nggak ada apa-apa. Oke. Ya nggak tahu, mungkin mereka nggak sensitif ya sama Iya. itu. Tapi sama penjaga kosnya dibilangin, mas sudah kenalan. Apa ini? Oke. Apa? Penjaga. Sang penjaganya dibilang gitu. Enggak kan Dibilang gini, gitu. biasanya kan di kosiku kan mesti ada orang sih bagian bersihin kos, Hmm. terus juga kayak bukan ibu kos sih, maksudnya Iya, iya. yang jaga kos lah, kayak sepam gitu lah, atau tukang bersih-bersih. Ya Yes, betul, itu bersih, ibu-ibunya. Ibu-ibu. Pembersih, bersih-bersihnya. oke. Oh dari tadi ibu kos mulu. Nah, iya. Kayak selera gitu lah. Iya, selera ibu janda-janda itu dia mau kok. Dan gitu Mas, malu aku Mas. Akhirnya aku bilang dong, Heeh. oh siapa ya bu ya? Karena aku ya juga bertanya-tanya toh, tanya besar mengenai kenalan. Sama siapa? Mungkin sama sebelah kali, ya kan nggak Iya, tahu ya. heeh. Ya udahlah, sama ibu kosnya bilang, di sini tuh mas ada anak kecilnya, Oke. tapi nggak apa-apa kok. Paling usil cuma ngintip-ngintip doang gitu. Maksudnya kan, maksudnya tuh kan kalau jendela kan dibuka nih, kan ada kayak sela-sela tuh. Ah ya, apa jaring kayak di penjara. Apa ya, ventilasi lah. Kan jendela gini nih, nutup nih. Iya. Kalau kebuka gini kan di sininya kan ada celah-celah tuh. Oh, celah. Hengselnya tuh. Hengselnya, celah hengsel. Ya, Pernah kejadian juga waktu sore, tahu sih, tapi aku biasa aja. biar si anak itu. Ya si bocil. Iya, si bocil. Ya ngeliatin dikit. Ganteng nggak, Mas? Kayak, oh enggak tahu. Orang cuma kelihatan matanya doang. Ah, gitu. Kan cuma ngelirik. Intip-intip doang. Oh itu mungkin. Ini loh yang Mas lo. Santai aja. Nah, setelah kejadian itu, Langsung bayangin aku Mas. jangan dong. Langsung bayangin. Kamu bayangin bocilnya yang lain, boy. Bayangin. Karena gini, kalau misalkan kita lagi bercerita seperti ini ya, kemungkinan dia tuh datang loh. Bisa jadi. Gak apa-apa sih. Dia pasti datang. Mungkin dia kangen sama aku. Iya, bisa jadi seperti itu. Karena nggak tahu ya. Itu seperti kayak panggilan aja sebenarnya. Gitu. Karena kita membicarakan gini loh, kalau misalkan kita sama manusia aja lah, kita membicarakan orang, kita kan pasti akan merasa. Kalau misalkan orang Jawa pasti, "Wih, dilen nih." Ah, Wah, rasanya iya, nih. aduh kecakot. Ya, Iya, jangan. iya. Ya, mungkin seperti Aduh kan duit. marah gue itu. Kak ngerasa di mana nih? Realita. Oke, lanjut ya. Iya dong. Nah, di kosku yang kedua ini, aku sih biasa aja, aman-aman aja. Nah, kebetulan temannya bapakku itu anaknya mau daftar polisi. Ya. Oke. Nah, kebetulan juga di Surabaya. Sama. Nah, nggak apa-apa, tidur di kosku aja. Nah, kos sama yang mana? Yang ini, terus tak tunjukin lah semuanya pokoknya. Nah, aku tuh dapat cerita kalau misalnya anak tetanggaku yang si mau daftar polisi ini itu bilang, mas, aku tadi loh diliatin anak kecil kayak ini sini. Oh, kenalan gitu paling. Terus aku bilang gitu, masa cok gitu? Gak tau lah, dia parno aja sih, kayak takut-takut. Oh ya parno. Terus ya
informasi dia gagal kan, dia gagal nggak bisa Uh-uh. masuk polisi. Nah, waktu pengambilan barang orang tuanya itu kan naik nih ke kosku, terus pulang. Nah, aku diceritain, masa nggak ada, pernah lihat di sumur tah, gitu. Sumur, aman-aman aja gitu kan, nggak ada apa-apa gitu. Walah, soalnya jari bapak itu aslinya ku ono mas, sosok kau gak tau ketok gitu, Yes. gak pernah lihat. Saya seperti ini, aku seperti ini mas. Iya. Ya, Terus aku seperti ini. sosoknya tuh sebenarnya dia tuh sering banget jongkok gitu, dia tuh ngadep ke atas dan Oke. dia itu berharap ada yang jatuh. Jadi ditungguin siapa penjaga penghuni kos atas siap-siap jatuh, karena itu yang mereka tunggu di pihak sumur. Aku ya biasa saja gitu, ya udahlah kalau emang jatuh ya jatuh gitu. Tapi ya alhamdulillah kalau mau posisi hujan itu nggak selicin yang aku bayangin sih. Sorry mas, berarti ini sumurnya ini masih aktif dipakai atau dia itu ditutup atau memang sengaja nggak ditutup? Dia kayak semacam ditutup sama seng, Iya. tapi juga ada dibuka dikit lah ya. Nggak yang buat yang ngatur gini nggak. Berarti kan si sumur ini udah nggak aktif kayak gitu maksudnya mas? Paling cuma buat air aja sih, keran kamar mandi. Oh, maksudnya airnya diambil, cuman diambil airnya pakai pompa. Betul. Pompa air. Segitu aja terus. Iya mas, itu nungguin ada yang jatuh mas. Ya, Ya, apakah nggak gini sih? Maksudnya gini, apakah si adik kecil ini pernah, maksudnya tuh itu arwah gitu loh mas? Aku Mungkin nggak ya, paham entah itu kejadian berapa tahun? beberapa tahun, beberapa puluh tahun yang lalu gitu kan, saya nggak tahu. Mungkin ada ceritanya dari orang-orang terdekat. Ya, di mungkin situ. kalau misalkan, ya mungkin ya gitu, ada cerita dari warga, atau nggak ada mas. Nggak ada sih soalnya. Informasi. Soalnya yang aku tangkap cuma masih anak kecil doang di kos yang kedua. Nah, sosok yang di sumur pun aku nggak tahu, nggak pernah lihat. Itu aja sih. Berarti yang sosok yang di sumur sama anak kecil itu beda. Beda. Aku kira sama. Soalnya yang di sumur ada taringnya. Oh ya pasti. Nah aku baru aja mau bilang kayak gitu. Kenapa, Mas? Kepikiran aja. Iya kepikiran. Dan gini mas, Sugesti mungkin ya? iya Kayak mungkin sugesti aja. Jadi aku nggak tahu tapi membayangkan aja. Mungkin ya, ini mungkin dia ada taringnya, tapi taringnya apa namanya itu, lidahnya dia tuh gini loh, mungkin sampai ke bawah. Kok tahu men? Kayak Betul ya? gitu juga. Serius, Mungkin benar-benar. serius ini. Kalau di gambaran itu mungkin kayak barong. Bisa jadi Kurang gitu. lebih. Kalau barong kan digambarkannya barong-barong yang dipakai di topeng-topeng Bali itu kayak gitu. Ya kurang lebih kayak gitu lah mas. Itu kan lidahnya. Iya sih, dia punya Iya, punya taring, terus ini panjang, menjalar, matanya Bulat gitu. ya seperti itu sih. Ya. Kalau menurutku lo ya, karena ya perasaan aja mas. Iya, kali aja seperti tadi ya. Ya, Kalau kali kita aja, cuma- diceritain mereka datang kita nggak tahu. Ya nggak tahu aja. Jadi pokoknya kita yang sini ya, maksudnya buat kita semua ya teman-teman ya, kita harus selalu Aku nggak kebayang. berpikir positif Aku masih aja. bayangin waktu yang di sumur itu masih anak kecil itu yang anak kecil. Nggak, Bukan anak kecil dia, bukan. bukan. Kalau anak kecil tuh dia lebih ke arah gini loh ya, yang namanya anak kecil anak ya. kecil sikapnya Iya, gitu. terus sikapnya seperti itu, kita nggak bisa apa ya namanya, Yus kalau kita sama adik aja loh, sama adik Iya, kita iya. punya adik ya, yang kecil seperti itu. Hmm. Terus saya mau ngulik lebih jauh lagi sih. Apa? Mungkin dari sana kan nggak ada cerita ya mas. Mungkin dari perasaan mas, mungkin ada apa gitu. Kenapa kok sampai ada anak kecil mungkin? Wah, aku nggak bisa komunikasi sih sebenarnya. Cuma kalau masalah perasaan, Iya. yang seperti di kos yang pertama itu ada kejadian lain. Nah, yang mana ya, yang namanya orang malam pengen tidur kan? Aku juga pokoknya tidur, besok aktivitas seperti biasa. Iya. Nggak ada 2 menit aku merem. Tiba-tiba kepikiran sama ini cewek, cuma rambutnya tuh segini, Polwan nggak polwan gitu. nggak lurus, kayak apa namanya, yes, gelombang Anu apa apa namanya sih? kalau itu? berintik tapi nggak sing Oval. kerwel Bukan banget. oval, apa sih kayak gitu kalau istilahnya tuh Nggak tahu. rainbow apa?
Wah, nggak tahu ya. Ribbon ya siapa sih itu pokoknya Namanya gitu ya. iya kayak gitu. Itu rambutnya segini. Aku pikir cowok. Terus ternyata di sini itu ada kayak luka bakar. Luka bakar. Itu posisinya semua. di mana mas? Dalam kamar? Enggak. Aku tuh mau tidur. Heeh. Dan itu kayak habis baca doa lah tidur seperti biasa gitu. Nggak ada 2 menit kepikiran itu. Kepikiran itu. Dan posisinya bukan di kamar. Posisinya kepikiran, "Wih, kok aku tiba-tiba mikirkan ada cewek dengan luka bakar." Waduh, mikir seperti yang tadi, bentuk pocong gimana, bentuk kunti kayak gimana, tapi masih kalah kuat sama sosok cewek ini yang padahal aku nggak kenal sama sekali siapa dia. Nah, di lain hari aku keinget kayak, wih, kan ada pernah kepikiran ada cewek bakaran. Iya, Di situ. iya, kebakaran. Aku tanya. Oh, di situ pernah terjadi hal seperti Nah itu aku tanya ke Oke. penjaga. Oh, Bu, permisi. Di dekat-dekat sini pernah ada kebakaran lah gitu. Oh itu mas di depan ada bekasnya itu sama lihat aja gitu. Waduh. Aku Maksudnya nggak ini paham. sebentar Apa? di depan kos. Enggak, di depan gang. Di depan gang itu ada pernah dulu tuh seperti kayak bisa dibilang kayak rumah susun tapi enggak tingkat sih, makanya kayak rumah jejer aja. kayak perumahan gitulah. Meninggal itu lagi ya? kebakaran. Wah, aku nggak paham. Soalnya informasinya cuma itu aja. Di depan. Tapi, situ ada Mohon maaf ya kebakaran. mas, bekasnya rumahnya maksudnya rumahnya masih ada. Enggak, karena hanya ada lantai dengan gosong-gosong nggak jelas itu waktu aku lihat cek. Oh kayaknya ini yang diceritain ibunya. Oke. Aku sempet tanya ke orang-orang yang bisa ngelihat. Iya. Aku tuh kemarin kepikiran ini loh. Itu maksudnya apa sih? Aku coba buat mikir pocong, mikir kunti, mikirin kalah terus. Oh itu tandanya dia minta didoain. Ya, jawabannya seperti itu. Aku juga gak paham kan sebelumnya. Aku bisa nangkep di situ. Maksudnya gini, bisa merasakan mas. Dia juga datang ya mas. Iya. Oh ya. Ya. Oke. Oke. Ya seperti itu. Kasihan banget. Aku nggak tahu kondisinya dia kayak apa waktu itu. Saya harus merinding aku. Mas, nggak apa-apa ya mas. Ya gimana ya kalau memang gini, kita datang ke suatu tempat yang baru, ya kan? Identiknya kan pasti kita harus salam, ya kan? Harus izin. salam, izin lah kita menempati tempat yang baru dan kita gak kenal juga kan. Tuh. Jadi kebanyakan gini ya teman-temannya, kita dengan mereka sebenarnya kita nggak perlu takut kok gitu loh. Asalkan kita sopan, kita menghargai mereka, mereka pun juga nggak akan mengganggu kita gitu loh. Karena kita sama-sama makhluk kayak gitu loh, ya kan? Seperti dijelaskan di awal tadi, karena memang kita di dimensi yang berbeda saja sebenarnya seperti itu, ya kan? Jadi kita memang wajib percaya akan adanya mereka gitu. Oke lanjut mas. Kalau itu kan masih di tempat yang sama di kos kedua itu ya. Itu cuman 2 kali kejadian itu atau ada kejadian yang lain, mungkin ada kepikiran apa yang jadi kenyataan atau gimana? Sepanjang itu gak ada sih. Soalnya yang aku pikirkan waktu itu, anjay, lantai 2 ngangkat galon capek. Itu doang yang dipikirkan kuda itu. Iya sih, benar sih. Iya kan? Iya, ngangkat Yang galon. sebelumnya lantai 1 kan. Iya, lantai 2 angkat galon. Mana ditungguin kalau jatuh. Ayo jatuh. Intinya memang kita harus itu sih mas. Aku juga punya adik gitu mas, cewek. Dia juga waktu itu kuliah di Surabaya. Ini juga cerita aja sih ya, sebagai teman saja ya, sebagai tambahan itu. Dia kan kosnya apa ya namanya tuh, sempit juga gitu mas. Sempit, kondisi juga pengap, ya kan? Pengap juga, kalau dikatakan lembab itu juga iya. Nah gitu. Apalagi kan dia cewek kan biasanya, ya mohon maaf ya gini, kebanyakan itu cowok lebih bersihan daripada cewek kalau di kos. Ya kan? Karena gini, barangnya cewek itu kayak baju, terus
apa namanya ya pokoknya perkakas-perkakasnya cewek lah itu tersebar di mana-mana mereka gitu loh. Nah, mungkin dari situ adalah ya itu kan dia kan juga cerita itu sosok penemu dari situ. Ini salah satu cerita aja ya, ketika dia mau mandi kalau nggak salah, mau mandi atau mau ke dapur gitu ceritanya itu. Ini aku mungkin berhenti ke dapur, dia ke dapur, di situ ada sosok cewek, bukan penghuni, maksudnya bukan teman-temannya. bukan penghuni kos. Dan itu berkali-kali dia itu maksudnya lagi masak. Enggak, dia diam aja. Adikku mau ke kamar mandi posisinya, dan aku tahu sendiri kosnya itu seperti apa. Gitu. Dan si sosok ini memang sering gitu di atas gitu kan, biasanya kan ada tempat untuk apa jemur pakaian. Kalau di kos kan masih kayak gitu ya. Itu sih, jadi ya gitu teman-teman. Kalau kita kepingin, maksudnya kalau kamu takut ya, atau kalian takut dengan hal seperti itu ya, kalau bisa itu ya kamu sing bersih gitu loh, sing bersihan gitu. Karena mereka suka dengan hal seperti itu. Yang kotor-kotor suka. Suka mereka. Kalau kita bersih ya kita nggak bakal mereka itu nggak. Toh misalkan mereka nampak pun mereka nggak bakal ngapa-ngapain, karena mereka kalah sama kita kan. Kita lebih positif daripada mereka, iya kan, logikanya kan di situ. Itu sih. Oke, lanjut ke cerita selanjutnya. Mungkin setelah Mas kebanyakan ceritanya ini di tempat kosan ya. Kalau kejadian di luar kosan mungkin ada, atau di tempat lain, di rumah, di lingkungan, atau di mana gitu? Ada, pernah ada tuh. Mungkin masalah ini juga sih sedikit mengenai perasaan sama di pikiran, kenapa muncul sosok yang nggak bisa kalah dengan yang seharusnya aku pinginnya ini nih, biar kamu itu nggak kepikiran terus. Itu ada. Yang mana ini rumahnya saudaraku sendiri, aku nggak sebut di mana, nggak sebut siapa. Tapi aku pernah nih, dan itu masih terjadi sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau misalnya aku main ke sana itu, bawaannya yang di pikiranku adalah dia itu bisa dibilang genderuwo, bisa. Tapi ya ada taringnya juga. Kan biasanya berbulu nih. Itu rambutnya segini, cuma di rambutnya itu dikasih melati gitu. Jadi melati itu kayak dikepang gitu. Segini. Dan itu selalu ada di rumah saudaraku. Kayak misalnya lagi enak-enak main handphone atau baca-baca majalah. Kok aku kepikiran ini ya sosoknya ya. Maaf Mas. Ini kan kalau genderuwo ya Mas. Kalau genderuwo identiknya genderuwo itu biasanya baunya singkong bakar. Bau enggak? Enggak. Soalnya aku cuma ada di pikiran sama perasaan doang. Yang padahal aku itu nggak pernah. Kayak biasanya misalnya kita nonton habis nonton pocong gitu kan. Otomatis kita kepikiran kayak, waduh, ntar ada pocong, ntar ada pocong nggak ya di sana. Nah itu tuh aku nggak pernah tahu sosok ini, nggak pernah ngelihat dia itu di mana. Terus entah kenapa kayak kepikiran lagi, kok tiba-tiba ada sosok genderuwo dengan dikepang melati 2 di sini gitu. Ya udahlah, aku pengen maksudnya keluar dari rumah ini, pengen jalan-jalan sebentar. Itu udah nggak kepikiran lagi. Terus adalah aktivitas biasa. Terus kapan hari main lagi ke situ? Waduh, keinget lagi. Mohon maaf ya, saya bertanya. Rumahnya ini jauh nggak dari rumahnya Mas? Jauh lah. Jauh. Kali kok sering main ke situ. Mungkin ada dekat atau gimana? Ya kalau lagi liburan aja sih. Iya. Ya, terus lanjut. Kalau di luar lagi ada sih sebenarnya, tapi ini bakal panjang banget. Oke, gini aja. Buat teman-teman ya, tentunya khususnya para penggemar dari obrol-obrol, kalau kalian kepingin Mas Nobel menceritakan kisah yang katanya panjang ini, saya juga nggak tahu di mana, cluenya apa. Kalau kalian tertarik dengan ceritanya Mas Nobel, langsung ya di kolom komentar. Oke? Langsung kita kasih cerita Mas Nobel.
Ya, untuk clue-nya masih sama, yaitu mahasiswa. Mahasiswa juga. Mahasiswa. Oke, siap. Oh iya, saya belum tanya. Kok dari tadi ceritanya mahasiswa? Umur berapa sih, Mas? Ya, Kalau dari wajah-wajahnya umur berapa, Mas? tebak aja. Tebak-tebak berarti ya. Mas Nobel ini kurang lebih 35 tahun sekarang. Astagfirullahaladzim. Anaknya berapa, Mas? Besok aku mau pasang susuk. Susuknya pinter, Mas. Ya, Mas. Tapi kalau dari analisa orang yang belum tahu umurnya Mas ya, mungkin saya dulu waktu pertama kali ya, Mas. Pertama kali ketemu Mas Nobel itu, saya ngira Mas Nobel itu 4 atau 5 tahun di atas saya. Benar. Nyatanya? Gimana sih? Ya, Sembilan berapa? 97 apa 6? Aku kelahiran 97. 97 ya, 2 tahun di atas saya. Masih ya hampir berkepala 3. Belum lah. belum lah. Hampir Mas. Kamu saya kerasukan ini. Oke, Berarti kejadian itu berapa tahun yang lalu? Ya, masa-masa kuliah sih. Ya, Kuliah kan 2016, 2016. ya udah lama lah. 2017-an lah. 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun yang lalu lah ya. Oke, lanjut. Ya mungkin dari apa namanya ya, pengalaman itu tadi Mas Nobel ya. Pastinya kan banyak sekali poin yang bisa kita dapat dari situ. Ya. Mungkin dari Mas Nobel apa nih yang bisa disampaikan ke teman-teman, ataukah masih kepingin bercerita lagi, masih ada cerita-cerita lagi mungkin sebelum ada kita lagi. nanti apa ya namanya itu, Yang masih berhubungan. bukan closing sih, maksudnya itu kita Ambil poin lah. ambil poin-poin penting lah ya dari kehidupan kita ini lah gitu, biar kita juga memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat buat teman-teman kita. Tuh. Oke, kalau menurut saya pribadi, yang pertama, kalau kalian lihat sosok itu nggak usah takut, nggak usah khawatir, karena dari informasi yang saya dapat, mereka itu bisa jadi pengen minta tolong, entah itu didoakan, entah itu pengen dengerin curhatnya atau mungkin apa, gitu kan. Oke, jadi nggak usah terlalu berpikir yang besar-besar bahwasanya, wah di sini nggak bagus nih, ada kayak gininya, aku harus pergi atau gimana. Ya selama kamu berbuat baik atau mungkin nggak ganggu, ya malah-malah aja. Iya Mas Abel, Mas Abel kan pernah menjadi seorang mahasiswa. Betul. Kebanyakan dari teman-teman mahasiswa dulu, saya juga kan dulu kan juga mahasiswa, mereka kan banyak yang sebagian ya itu suka dengan alam atau pecinta alam. Pecinta alam. Nah betul. Pernah nggak Mas Nobel itu mungkin sekali 2 kali itu mendaki gunung? Karena bukan gunung sih, ada di gunung, cuma bukan mendaki jatuhnya, ya kayak biasa aja, nggak sampai puncak Oh juga. ya puncak gitu. Cuma ya bikin trauma sih, gue nggak tahu, orangnya gampang trauma sih. Udah hampir 4 kali jatuh ke jurang, hampir ya. Aduh, Dah. itu sorry, itu memang karena kondisional atau situasi apa ya, teknis atau non teknis? Nah, pecinta alam kan? Enggak. Saya pecinta alam. langit tembakau. Anda ya. Ya, Raka ini tembakau asli, ini bukan iklan. apa sih? Nggak jelas ya. Biar aku nggak jelas. Ya, beneran. Oke, kalau misalnya faktornya sih sebenarnya faktor keadaan juga sih, bukan dari hal mistis, enggak. Jadi ya yang pertama bukan daki juga sih dibilang. Yang pertama karena remnya blong. Remnya belum maksudnya? Aku naik motor, Oke. tahu kan? Kira kakinya belum. Perjalanan kita yang menuju ke arah kota seberang kan ada yang melalui hutan, Iya, dengan Oh ya, curam oke, yang siap. cukup terjal. Nah itu Terjal. aku terjadinya rem blong, hampir aja aku jatuh Terus masuk ke jurang. Itu arah kemana Mas? Ke sana Kanan. atau ke sini? Oh ke sininya. berarti waktu turun ya. Betul. Terus yang kedua, nah ini tuh mau menuju ke pantai yang terkenal, informasinya yang pada waktu itu adalah pantai 3 warna. Iya. Oke, siap. Posisi habis hujan, habis hujan, Itu juga licin tuh. Iya. Udah licin, capek, jauh. Jauh banget. Bener-bener bukan pecinta alam saya ya. Dan akhirnya, wih seberang ini rawa, dan aku tuh hampir tergelincir ke situ. Astagfirullahaladzim, untung ya. Terus
ya sudah lanjut aja ndaki kan jalanannya gitu toh, masuk naik turun sampai gitu. Ya alhamdulillah juga sih sampainya dalam keadaan kita berbahagia. Karena di situ juga informasi kan nggak boleh buang sampah ya. Oh iya lah pastinya kalau kita sudah di alam ya Itu masih mahasiswa ya? itu dong. Yes. Masih ngajak ikut kos 2018 enggak. Itu bukan ini ya, bukan acara kampus ya. Itu acara sadar ya. Oke. saya kayak tertarik gitu ya sama ibu kosnya ini. Ya sudah kapan-kapan kita ke sana Mas Bel. Boleh. Kita kenal ke situ Mas ya. Biar dia duel sama bapak kosnya. Oke. Bapak kos pejabat loh. Wis. Iya, loh. Siap-siap Maaf, deal. Pak. Tapi nggak tahu sekarang masih apa enggak. Oke. Nah, terus yang berikutnya ada berapa? Dua ya? Dua. Tiga itu aku tuh mau diajak temen-temen kita berempat Oke. naik motor. Nah, kan cowok cewek, ceweknya digonceng dong otomatis. Itu yang cewek ini ya bener-bener kayak cowok cewek non mukrim. Iya. Aku sih udah biasa aja gitu. Iya. Aku juga nggak aneh-aneh gitu kan. Toh kita juga habis ini loh apa ya, kita ya emang menuju puncak itu bisa mengendarai motor bisa. Dan itu jalurnya cuma bisa muat buat 1,5 motor. Iya tahu. Oke, Kalau siap. persimpangan nggak bisa gitu kan? Betul. Posisi, waduh, ya Allah, posisi ini sudah sampai tujuan di puncak. Tahu nggak yang aku lakuin apa? Aku WhatsApp semua keluarga. Aku minta maaf Bu, aku ada salah. Aku minta maaf ya, kalau aku ada salah. pasrah ya? Benar. Pasrah ya? Udah kayak, aduh, Inilah kita kalah lah, inilah kita kalah ya guys. mana di puncak nggak ada sinyal kan susah. Iya. Aduh, ini nggak terkirim. Udah centang. Sampai orang rumah itu kayak, kamu nggak apa-apa Sa? Kamu ngapain gitu? Aku kayak intinya minta maaf gitu. Nah, perjalanan pulangnya ini yang kita papasan. Yang mana yang ini pengen ke puncak, kita pengen turun. Iya. Nah, yang cewek duduknya di pojokan. Udah kayak di Paling besi, belakang gitu. besi pojok. Jadi kayak ada spesial Iya, bisa iya. buat orang lagi loh. Buat Apa tas sampai mungkin iya. buat tas? Iya, bisa sih kalau Bisa bisa buat buat tas. tasnya. Tapi dia tuh ya emang bener-bener kosong. Wih. Ya Allah, yang pikir aku jalan sepuro apa wes ya. Akhirnya ya alhamdulillah Gimana bisa. Bener-bener udah jurang sebelah itu. Maaf Mas. Ini kiri kanan jurang apa yang kiri tebing? Kalau perjalanan pulang kiri. Yang kiri Oke, jurang, yang kanan tebing. Yang kanan itu gini, apa ya, kayak gini lah temboknya. Itu sih. Nah, yang terakhir itu ke Gunung Kelut. Gunung Kelut itu enak teman-teman foto biasa. Foto di pojok batu gitu. Iya. Oke, cepet. Giliran aku. Entah kenapa ya, angin itu tiba-tiba datang. Terus aku tuh hampir kayak Oleng ya. kaca di foto wes. Layang. Langsung aku lihat bawah. Wah. Iya. Padahal kan gede gitu loh. Tapi tetap dia kalah dengan angin. Ya. Akhirnya dari situ udah deh, aku nggak mau jadi yang kejadian yang kelima itu Ya, bagaimana. ya jangan sampai lah Mas. Ya jangan lah. Kita harus tetap safety first ya, itu Betul. penting banget. Karena kan kita tujuannya main ya, kita bahagia, kita seneng. Jangan pulang kita tinggal malam dong, jangan sampai lah, naudzubillah ya. Alhamdulillah. Kita Mas, tuker beras. Loh, Itu iya masih. kamu itu masih bisa punya kesempatan lihat ibu kos. Jangan mau ditukar beras. belum pernah merasakan itu enaknya gimana kok lo ya. Kemarin kakekku tuker beras. Astagfirullah. Bukan ya disclaimer ya. Nanti bilang durhaka gitu. Ya sebatas itu sih pencinta alamnya, bukan pencinta alam juga sih namanya. Ya, masih maksudnya kan memang sih zaman-zaman masih muda itu. Nah. Kalau kita nggak merasakan apa ya, bareng-bareng teman main ke sana itu sangat disayangkan sekali gitu loh. Ya nggak kerasa juga loh kita ngobrol ngalor ngidul, tapi ya tetaplah harapan kita kan tetap ada apa ya, poin-poin yang berguna, yang bermanfaat buat teman-teman tentunya gitu loh. Tapi asik sih maksudnya obrolan kayak Asik gini ya. gitu ya, masuk juga gitu. Kita bisa Serius bisa. serius bisa, terus Bercanda bisa, tapi kebanyakan tololnya banyak. tolol ya kamu aja, kita enggak lah. Kita kan dari tadi kan yo Kita cerita apa, dia masih ibu kos. Iya. Gini, biasanya kan pemikiran kita itu
sama dengan pergaulan kita, sekelompokan kita. Kalau saya tolol, kalian pasti ikut tolol. Anda yang bikin gara-gara. Iya, kita kan mengikuti aja gitu. Kita ikuti eramanya aja dong. Oh ya Mas Abil, monggo disambi. Terima kasih. Ini es teh, tapi sudah nggak adem Yang ya. paling enak ini nih. Wah, apa tuh? Kopi. Wih. Kopi. Iya. Kita. Gila. Hmm. Ada lagi Mas Abil yang mungkin pengen diceritakan. Gimana ini? Udah pada komen belum? Cerita selanjutnya apa? Oke. Quotesnya adalah apa Mas? Cerita berikutnya. Ya, cerita berikutnya quotes-nya adalah jangan tiru saya. Jangan tiru saya, apalagi saya. Itu untuk cerita berikutnya ya, jangan tiru saya. Oke, siap. Oke. Berikutnya. Berarti ini bisa jadi menceritakan banyak kesalahan dari Masnya mungkin. Bisa jadi kan. Kalian jangan ditiru saya. Kalau orang nggak boleh ditiru itu biasanya orang yang salah. Tapi kalau misalnya adrenalinnya pengen ya silahkan. Oh gitu. Berarti bukan berarti salah gitu. Nah, maksudnya tuh mungkin di sini udah lah, ini kan masih sebuah rahasia yang belum saya juga bisa nggak tahu sih. kita kulik nanti aja. Kalau misalkan teman-teman Komen banyak yang gitu, komen, ya, gitu. banyak komen. Pastinya ada, pasti banyak yang pengen dengar ceritanya Mas Nobel. Aku sih penasaran gitu loh, karena kan pasti sebuah cerita yang sangat luar biasa, apalagi ini ceritanya ketika Berbau-bau. beliaunya masih mahasiswa, Masih berbau-bau, Ini. bau-bau kencur. Iya. Oke, teman-teman, mungkin ya yang bisa kita ambil di obrolan kita pada hari ini. Yang pertama, nggak jauh-jauh beda dari poin-poin sebelumnya ya. Ketika kita kalau datang ke tempat baru ya kita harus salam, kita harus sopan, kita harus bisa menghargai, ya kan? Menghargai, maksudnya di sini menghargai satu sama lain, baik itu dunia nyata maupun dunia gaib, ya kan? Karena kita bersandingan hidupnya. Terus juga kita jadi orang harus selalu berpikir positif. Apapun yang terjadi di hidup kita itu berdasarkan apa yang kita pikirkan, teman-teman. Mungkin dari saya itu, mungkin dari Mas Nobel, nanti ada tambahan. Ya, seperti itu ya. Kalau misalnya kalian berada di luar lain tempat kamu boleh kok untuk berkenalan. Nggak ada salahnya ya. Iya. Baik siapapun itu, siapapun mereka, boleh. Tapi perlu diingat, kita di sini kayaknya di zaman-zaman minim attitude ya. Ya, sangat sekali, minim attitude Kayak, sekali. apa ya? Sebenarnya kita bukan sebagai manusia pengen diajeni gitu, bukan. Tapi lebih ke saling mengerti dan menghormati. Siap. Sama juga dengan mereka. Betul sekali. Oke, kalau dari saya nggak ada sih, nggak ada kata-kata. Soalnya kata-kata saya mengulang dari yang kemarin masih sama sih Mas poinnya. Oke, siap. Nomor satu itu yang harus benar-benar kita jaga dimanapun tempat kita berada, itu attitude kita. Berarti Gitu. memang sikap memang Iya, bersatu ya. sikap. di sini. Attitude kita. Baiklah teman-teman, mungkin hari ini itu yang bisa saya sampaikan ya, bersama dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, ada Mas Nobel dan juga partner ketololan saya ya di sini, Bang P ya, melok tolol saya di sini teman-teman. Ya tentunya saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman sekali lagi yang sudah subscribe channel ini, yang sudah dukung channel ini. Tentunya juga jangan lupa ya buat kalian untuk share ke teman-teman yang lain. Mungkin channel ini bisa memberikan tontonan atau hiburan yang bisa membuat kalian itu tidak jenuh, atau bisa membuat kalian bahagia atau seneng ya, dan juga bisa mengambil poin-poin yang berguna bermanfaat dari yang kita sampaikan pada hari ini. Mungkin dari saya ucapkan mohon maaf kalau memang ada salah kata, salah perbuatan juga. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.